Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Nur Faiza, kelas 11-14. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya Daulah Syafawi. Nah, jadi Daulah Syafawi ini sebelum jadi sebuah daulah, ia tuh awalnya hanya sebuah tarekat Syafawiyah yang didirikan oleh Safi ad-Din. Nah, tapi lama-kelamaan tarekat Syafawiyah ini tuh kayak dia tuh berubah menjadi lebih politik dan juga berubah menjadi fanatik. Nah, terus pada kepemimpinannya Junaid, ia tuh membentuk sebuah pasukan yang begitu besar. Nah, akhirnya dia ini berkonflik dengan Karakonyulu. Nah, pada konflik ini Junaid dan pasukannya tuh kalah sehingga ia diasingkan di Diyarbakir. Yang mana Diyarbakir ini tuh ada suku di kerajaan Uzun Hasan. Nah, dia ini di sini diterima dengan baik sehingga dia di sini tuh kayak keberuntungan gitu. Terus akhirnya dia tuh bebas dari pengasingan tersebut dan mulai untuk menguasai Ardabil, namun ia gagal, dan ia juga mulai menguasai Sirsasia, namun ia juga gagal. Setelah itu ia meninggal, dan kepemimpinannya tuh dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Haidar. Nah, Haidar ini tuh menikahi cucunya Uzun Hasan, dan ia juga berhasil menguasai Sirsasia. Namun karena Akakonyulu ini tidak terima akan kemenangan Haidar, ia meminta bantuan dari pasukan Sirlan, dan akhirnya Haidar ini kalah dan terbunuh. Nah, karena pasukannya Haidar ini tidak terima akan apa yang terjadi dengan Haidar, ia tuh mendesak anaknya yang bernama Ali untuk membalaskan dendam ayahnya. Namun naasnya sebelum Ali berhasil untuk membalas perbuatan tersebut, Ali harus dipenjara di Fars bersama saudaranya dan juga ibunya. Saudaranya itu Ibrahim dan juga Ismail. Nah, tapi saat mereka dipenjarakan ini, mereka dibebaskan oleh yang namanya Rustam. Rustam tuh pangeran mahkota, putra mahkota dari Akakonyulu. Nah, ia dibebaskan dengan syarat mau membantu Rustam untuk perang saudara. Nah, akhirnya Ali berhasil membantu Rustam dan Ali dibebaskan. Ia pun memiliki rencana untuk kembali ke Ardabil. Nah, namun di tengah-tengah perjalanannya, Rustam ini berkhianat dan ia membunuh Ali. Nah, dari situ Ismail diangkat menjadi khalifah saat ia masih umur 7 tahun. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun ini, Ismail nih membentuk sebuah pasukan Gizilbads yang bermarkas di Gilen. Nah, pasukan Gizilbads ini benar-benar kuat banget. Terus ia tuh juga berhasil menguasai Tabriz. Nah, dia juga mengalahkan Akakonyulu. Nah, di Tabriz ini Ismail memproklamasikan dirinya sebagai khalifah pertama Daulah Syafawi. Nah, karena ambisinya Ismail yang begitu kuat ini, ia berusaha untuk memerangi Daulah Turki Utsmani yang saat itu dipimpin oleh Sultan Salim. Nah, saat itu mereka berdua ini berkonflik beserta pasukannya, tapi akhirnya Ismail ini gagal dan malah Tabriz ini diambil alih oleh Sultan Salim atau daerah Turki Utsmani tadi. Nah, tapi sebelum Ismail terbunuh atau lain sebagainya, Ismail di sini masih beruntung karena Sultan Salim ini tiba-tiba saja harus kembali ke Daulah Turki Utsmani karena adanya konflik internal di antara mereka. Nah, setelah hal itu, Ismail nih Daulah Syafawi ini mulai memiliki banyak konflik dengan Turki Utsmani dan dalam 3 periode kekhalifahan yaitu Tahmasab, Salim II, dan juga Muhammad Khudabanda, mereka ini selalu memiliki konflik dengan Turki Utsmani. Nah, tapi konflik mereka tuh bukan hanya cuman dengan Turki Utsmani aja, tapi mereka juga mempunyai konflik internal seperti kayak perang saudara dan juga lain sebagainya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.